Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Melinia Dwi Agustina, NIM L1A11878, mahasiswi Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem silvikultur tebang rumpang. Sistem silvikultur tebang rumpang diperkenalkan di Indonesia pertama kali oleh APS Sagala pada tahun 1991 dari Balai Teknologi Reboisasi atau BTR. Sistem ini merupakan perpaduan antara monosiklis dan polycyclic system. Adapun monocyclic system merupakan sistem yang mempunyai jumlah penebangan hanya satu selama rotasi. Sedangkan polycyclic system merupakan sistem yang mempunyai jumlah penebangan atau siklus tebang lebih dari satu kali selama rotasi. Penebangan dalam rumpang dilakukan secara serentak dengan sistem tebang habis mirip dengan monocyclic system. Tegakkan utuh atau kantong pelestarian yang ditinggalkan di samping rumpang yang dipergunakan untuk lokasi penebangan pada siklus berikutnya mirip dengan polycyclic system. Adapun menurut Sagala, tebang rumpang dimaksudkan agar unit pengolahan mempunyai bestek yang jelas serta kuvio yang dapat dikenali. Rumpang yang dibuat dapat berfungsi sebagai iklim mikro rumpang jenis kelimak, mencegah terakumulasinya bahan bakar, penataan yang jelas, dan pemanenan berdasarkan kuvio masing-masing agar dapat diketahui jenis dan jumlah folio yang akan ditebang serta menjaga ekosistem hutan. Sistem tebang rumpang pertama kali diakui secara luas pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P9 Menhub Strip 2 Romawi _2009 dan Peraturan Dirjen BPK Nomor P9 6 Romawi BPHA 2009. Sistem tebang rumpang ini berbasis permukaan alami dan menjadi salah satu sistem yang ditawarkan kepada pemerintah untuk dijadikan suatu sistem alternatif dan juga untuk pengelolaan hutan alam produksi. Sistem tebang rumpang ini pada awal pembentukannya dilakukan pada areal hutan yang relatif masih primer, di mana permukaan alami jenis-jenis primer masih tidak menjadi masalah. Adapun pelaksanaan tebang rumpang dilakukan pada anak petak tebangan dengan diameter 1–1,5 tinggi pohon dengan jarak platinum kurang lebih 100 meter. Dan jumlah pohon yang akan ditebang 3–8 pohon atau seluruh pohon dengan diameter 20 cm. Penebangan dengan sistem rumpang diharapkan akan memberikan ruang tumbuh dan sinar matahari sehingga dapat memicu pertumbuhan semai dorman yang banyak terdapat pada lapisan bawah atau biasa yang disebut dengan stratum D. Secara alami, rumpang akan terbentuk karena pohon tua yang rebah. Adopsi rumpang menjadi sistem suatu penebangan diharapkan agar kondisi ekologi tidak berubah
berubah secara drastis pada seluruh areal penebangan dan ekosistem hutan tetap terjaga. Siklus rotasi penebangan pada tebang rumpang yaitu 70 tahun. Sementara siklus pada tegakan utuh anak petak yang sama adalah 35 tahun. Siklus ini akan memberikan kesempatan tumbuh pada tegakan sisa sesuai dengan riapnya. Adapun pengertian dari tebang rumpang yaitu pemanenan yang dilakukan berdasarkan kelompok pohon dalam bentuk rumpang. Rumpang itu sendiri merupakan bentuk ruang terbuka hasil dan tebangan kelompok vegetasi yang berbentuk melingkar, berukuran 1-2 kali tinggi pohon tepinya. Dan tujuan dari tebang rumpang ini untuk meningkatkan produktivitas tegakan hutan tidak seumur melalui tebang dan kelompok serta memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dalam memperoleh panenan yang lestari. Tebang rumpang ini biasanya dilakukan pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUP-HHK atau KPHP. Tebang rumpang ini juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu kompromi antara ekologi dan ekonomi. Dan yang kedua, mudah dalam pengendalian pengawasannya. Adapun prinsip-prinsip dari tebang rumpang ini yaitu sistem silvikultur tebang rumpang dilakukan pergakan tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang kelompok atau rumpang secara tersusun dan tertata sesuai dengan jalan syarat secara teratur dan tersusun dalam satu jaringan jalan syarat. Yang ketiga, unit manajemen terkecil adalah TPN. Yang keempat, rumpang sebagai unit perlakuan silvikultur. Yang kelima, mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang keenam, menciptakan ruang tumbuh optimal bagi permukaan. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam sistem silvikultur tebang rumpang. Tahapan tebang rumpang ini berdasarkan Peraturan Dirjen BPK nomor P9-6 Romawi BPHA-2009 yaitu yang pertama, penataan areal kerja atau PAK. Kegiatan PAK ini dilakukan untuk menata areal tahunan berdasarkan RKU PHHK. Satu peta kerja dalam tebang rumpang adalah satu TPN dengan jaringan jalan syarat dan rumpang-rumpang yang didukungnya. Dan juga kegiatan penataan areal kerja ini dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Tahapan yang kedua yaitu pembukaan wilayah hutan atau PWH. Adapun beberapa langkah yang ditempuh dalam pembukaan wilayah hutan ini yaitu pertama, buat standar operating procedure atau SOP. Dan yang kedua, buat rencana base camp lokasi TPN, TPK, pondok kerja, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, buat rencana jaringan jalan syarat seperti pada setiap TPN, rencana jalan utama dan jalan cabang. Dan yang keempat, plotting semua jalan rumpang untuk tahun berjalan dan calon rumpang untuk setengah umur daur berikutnya. Yang kelima atau yang terakhir, siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah. Trace jalan yang dibuat dapat berfungsi sebagai batas blok tebangan.
Intensitas jalan diperhitungkan 20-30 meter per hektar dan lokasi TPN berada di sepanjang jalan dengan jarak 0,5-2 meter, serta pembuatan jalan sarat yang berbentuk tanduk rusa dengan jarak 10-700 meter, sehingga kerusakan pada kelantai hutan yang menyebabkan erosi atau pemadatan pada tanah akibat pembukaan jalan atau TPN dapat dikurangi. Erosi yang hebat akan menyebabkan terlarutnya unsur hara pada tanah, dan pemadatan tanah akan menyulitkan sistem perakaran pada semai, sehingga pada akhirnya akan mengurangi produktivitas hutan. Tahapan yang ketiga yaitu risalah hutan. Risalah hutan ini dilakukan pada calon-calon rumpang tahun berjalan pada setiap jaringan sarat. Dan juga kegiatan ini dilakukan sebelum penyusunan URK TUPHK. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan SOP kegiatan risalah hutan, pembuatan peta rencana TPN, jalan sarat, dan plotting rumpang hasil kegiatan. Dan yang terakhir, pelaksanaan risalah hutan sesuai SOP. Tahapan yang keempat yaitu pembuatan rumpang. Pembuatan rumpang ini dilakukan dengan memanen dengan sistem tebang habis pada setiap rumpang. Permudahan alam dan jenis komersil itu tetap dilindungi, dan juga pekerjaan dalam pembuatan risalah dan juga dalam pembuatan rumpang dilakukan dengan efisien, tertib, efektif, dan juga ramah lingkungan. Tahapan yang kelima yaitu pembinaan rumpang. Pembinaan rumpang ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan ruang tumbuh optimal bagi individu-individu pohon terbaik, serta menghilangkan individu pohon atau vegetasi lain yang menaungi pohon terbaik. Kegiatan pembinaan rumpang ini dilakukan dengan cara memilih data dan menandai anakan-anakan pohon terbaik atau 1 tahun setelah pembuatan rumpang, dan jarak antar anakan tersebut yaitu 3-4 meter. Selanjutnya, plotting setiap anakan terpilih di dalam setiap rumpang untuk pembinaan dalam periode 2 tahunan sampai permudahan bebas dari naungan. Tahapan yang keenam yaitu pemanenan. Pemanenan dalam sistem tebang rumpang ini dilakukan setiap rumpang menggunakan sistem tebang habis pada daur tebang yang telah ditentukan dengan tidak membuat TPN dan jalan sarat baru. TPN, jalan sarat, dan rumpang sebagai satu kesatuan yang permanen. Adapun tahapan yang terakhir yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan dan pengamanan hutan ini yaitu melindungi hutan dari kebakaran hutan, perambahan, dan pencurian hasil hutan. Kegiatan ini dimaksud dengan tujuan untuk memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Pemanenan tebang rumpang adalah tebangan berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang. Keuntungan dan kerugian dari sistem silvikultur tebang rumpang. Keuntungannya yaitu 1. Dari segi teknis silvikultur, tebang rumpang diakui sangat baik dalam merangsang regenerasi hutan,
Yang kedua, dapat meningkatkan mutu genetik pohon. Yang ketiga, dapat meningkatkan riap unit tegakan. Yang keempat, dapat melestarikan ekosistem hutan. Dan yang terakhir, dapat melestarikan kayu produksi. Selanjutnya, kerugian dari sistem silvikultur tebang rumpang, yaitu yang pertama, sistem ini sulit untuk dilaksanakan karena lokasi rumpang tersebar secara acak di antara hamparan hutan yang sangat luas. Kerugian yang kedua yaitu biaya operasional dan tingkat kerawanan overcutting mungkin itu lebih tinggi karena lebih sulit dalam aspek pengawasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan pada materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.